Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 7 Juli tahun 2021. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Maka berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Maka Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab kelaparan itu makin hebat di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi, datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab kelaparan itu menghebat di seluruh bumi. Di antara orang yang datang membeli gandum itu, terdapatlah pula anak-anak Israel, sebab tanah Kanaan pun ditimpa kelaparan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Maka ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap, dan kepadanyalah mereka sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Yusuf melihat saudara-saudaranya dan segera mengenal mereka. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing bagi mereka. Dan dimasukannyalah mereka semua ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kalian akan tetap hidup, sebab aku takut akan Allah. Jika kalian orang jujur, biarkanlah seorang saudaramu tetap tinggal terkurung dalam rumah tahanan, tetapi kalian boleh pulang dengan membawa gandum untuk meredakan kelaparan seisi rumah. Tetapi saudaramu yang bungsu harus kalian bawa kepadaku sebagai tanda bukti bahwa perkataanmu benar. Kalau begitu, kalian tidak akan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betul kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita Yusuf. Bukankah kita melihat betapa besar kesesakan hatinya ketika ia memohon belas kasih kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa diri kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai juru bicara. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain,
atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Tuhan mengutus Anda dan saya. Saudara-saudari terkasih, ketika kita akan mulai berkebun, kita tentu akan menaburkan benih di sebuah tanah yang kosong, yang belum ditanami tanaman sama sekali. Tidak mungkin kita akan menaburkan benih di tengah ladang yang sudah penuh terisi oleh tanaman-tanaman lain. Sebab hal itu tidak akan maksimal, karena lahan tersebut menjadi terlalu penuh dan tanaman tidak akan dapat berbuah lebat. Menaburkan benih di tanah yang masih kosong, merawat dan menyiraminya setiap hari, niscaya tanaman itu akan tumbuh subur dan berbuah lebat bagi kita. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini berisi tentang karya pengutusan Tuhan Yesus kepada ke-12 murid-Nya. Tuhan Yesus mengutus para murid untuk pergi kepada domba-domba yang hilang. Domba-domba yang hilang adalah orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Allah dan firman-Nya. Agar semakin banyak orang mengetahui berita keselamatan itu, dan akan semakin banyak orang yang menjadi pengikut Kristus. Tuhan Yesus juga menasihati murid-muridnya agar membawa perbekalan secukupnya saja selama memberitakan firman. Karena mengabarkan Injil sebenarnya adalah sebuah pekerjaan yang akan mendapatkan upah, namun bukan upah di dunia, melainkan upah di surga. Saudara-saudari terkasih, sama seperti Tuhan Yesus yang telah mengutus ke-12 murid untuk memberitakan kabar keselamatan, sebagai pengikut Kristus, kita juga diutus untuk mengabarkan keselamatan dan firman Allah itu. Memberitakan Kristus tidak harus menjadi pengkhotbah di gereja atau menyanyikan sebuah pujian rohani yang merdu. Memberitakan Kristus dapat melalui hidup kita sehari-hari sesuai dengan bidang yang sedang kita kerjakan. Kerjakanlah dengan sepenuh hati dan berfokus kepada Allah, maka secara tidak langsung kita sudah memperkenalkan Allah kepada sekitar kita. Seperti para murid yang diutus kepada dunia untuk mewartakan Injil, kita pun menjadi utusan Allah bagi dunia ini untuk mewartakan Injil. Ingatlah pesan Injil hari ini. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.